Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang KPM yang pasti cair bantuan BPNT-nya untuk alokasi September-Oktober harus memenuhi 5 syarat berikut ini. Karena 5 syarat berikut ini menentukan bantuan BPNT Anda positif cair untuk alokasi September-Oktober. Kemudian informasi yang kedua, ada beberapa informasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang ini harus diketahui oleh para RT dan juga ketua kelompok untuk disosialisasikan kepada warga-warga penerima bantuan PKH, BPNT maupun warga yang lainnya sama itu. Nah, kira-kira informasi tersebut apa saja Kak? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat itu, patut Anda ketahui bahwasanya di sini ada 2 informasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Yakni yang pertama adalah ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh para KPM, khususnya BPNT murni atau KPM BPNT yang mendapatkan PKH juga, jika ingin bantuannya cair pada alokasi September-Oktober atau di tahap yang keempat, maka harus memenuhi 5 syarat tersebut. Nah, kira-kira syarat tersebut apa saja Kak? Kemudian informasi yang kedua adalah pemerintah Kementerian Sosial telah menetapkan bahwa hal ini harus diketahui oleh para RT dan ketua kelompok yang harus disampaikan kepada para KPM PKH dan KPM BPNT maupun warga yang lainnya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi tersebut apa saja Kak? Simak video ini sampai habis. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya Kementerian Sosial telah melakukan rapat akhir di bulan September ini yang di situ menetapkan beberapa berita-berita mengenai tentang PKH, BPNT maupun dan yang lainnya. Nah, di sini juga sudah saya sampaikan bahwa kemarin ada 7 syarat yang wajib dipenuhi oleh para KPM PKH khususnya agar nantinya cair di tahap yang keempat dan di tahap yang kelima. Nah, saat ini juga ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh KPM. Kalau kemarin KPM PKH, sekarang KPM BPNT agar alokasi bantuan BPNT-nya di bulan September, Oktober, November, Desember nantinya bisa cair sahabat itu. Nah, kemudian di situ ada 5 dan langsung saja akan saya sebutkan apa saja 5 syarat yang harus dipenuhi agar KPM cair bantuan BPNT-nya sahabat itu. Karena di sini sudah diumumkan bahwa nantinya ada perkiraan bahwa bantuan akan cair di pertengahan Oktober hingga awal bulan November tahun 2023. Nah, untuk itu sebelum terjadi pencairan maka KPM harus mengetahui 5 syarat berikut ini. Syarat yang pertama adalah KPM tersebut harus terdaftar di data DTKS. Nah, di sini perlu Anda ketahui bahwasanya segala bentuk bantuan itu bersumber datanya dari data DTKS sahabat YouTube. Memang ada sebagian kecil yang diambil dari data yang lainnya. Tapi jika KPM ingin mendapatkan bantuan BPNT, syarat utamanya harus terdaftar di data DTKS. Kemudian syarat yang kedua adalah dinyatakan layak oleh pemerintah daerah. Nah, jika di situ pemerintah daerah menemukan KPM tersebut ternyata sudah mampu, kaya,
ataupun yang pendapatannya di atas rata-rata, maka KPM tersebut sudah tidak bisa mendapatkan bantuan BPNT sampai itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah bukan penerima upah di atas UMP, UMK, dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, jika ada salah satu dari keluarga yang dalam satu kakak ternyata ada yang bergaji upah di atas UMP, UMK, maka KPM tersebut sudah tidak boleh lagi menerima bantuan BPNT. Misalkan anaknya bekerja di Indomaret atau Alfamart atau bekerja di pabrik, di perusahaan yang lainnya yang gajinya di atas UMR, ataupun juga di situ terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, karena BPJS Ketenagakerjaan saat ini bersinergi dengan DTKS untuk mendata KPM-KPM atau anak KPM yang saat ini sudah bekerja dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian selanjutnya adalah bukan pegawai yang gajinya bersumber dari BUMN atau BUMD. Misalkan di situ PNS, ASN, TNI Polri, atau pensiunan BUMN, pensiunan BUMD, atau pendamping sosial PKH atau perangkat desa yang segala sesuatu gajinya itu bersumber dari BUMN atau BUMD. Kemudian syarat yang kelima adalah KPM ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT di tahap yang keempat dan di tahap yang kelima sama itu. Jadi jika Anda sudah memenuhi 5 syarat berikut tersebut, maka Anda akan cair bantuan BPNT-nya untuk tahap keempat dan juga tahap kelima nanti sampai itu. Nah, itu ya bisa dipahami. Kemudian informasi yang kedua adalah ini harus disampaikan oleh RT maupun ketua kelompok yang ini memang sudah dibahas di Kementerian Sosial pada rapat di akhir September. Nah, kira-kira info tersebut apa saja, Kak? Nah, bagi RT dan ketua kelompok ini merupakan orang-orang yang bersinambung dengan para warga, khususnya penerima bantuan PKH dan BPNT, yang jika di situ terdapat pertanyaan-pertanyaan mengapa tidak cair, kemudian kapan pencairannya. Nah, Anda harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut ini. Memang biasanya KPM PKH itu lebih sering bertanya kepada Pak RT, kemudian bertanya kepada ketua kelompok, bahkan ke pendamping juga. Nah, ini Pak RT dan ketua kelompok juga harus mengetahui bahwasanya ini informasi yang harus disampaikan kepada para warganya jika menanyakan tentang bantuan BPNT atau PKH. Informasi pertama adalah Kementerian Sosial saat ini telah mentidaklayakkan atau menonaktifkan sebanyak 2.284.392 KPM baik PKH maupun BPNT atau KIS PBI. Maka ini berimbas kepada bantuannya seperti itu. Jadi saat ini Kementerian Sosial telah menghapus 2 juta lebih KPM tersebut yang di situ terdiri dari KPM PKH, BPNT atau KPM KIS PBI. Karena di situ diketahui ada yang bergaji di atas UMP, kemudian ada yang tergolong ASN, TNI Polri dan lain sebagainya dan berpenghasilan dari BUMN, BUMD ataupun juga sudah mampu atau sudah kaya. Nah, ini Pak RT harus menerangkan kepada para KPM karena hal-hal tersebut itu terjadi adanya temuan sebanyak KPM-KPM di situ ada yang bergaji di atas UMR. Dan ini diketahui infonya dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah bersinergi dengan data DTKS milik Kementerian Sosial.
Kemudian di situ ada 23.879 KPM adalah golongan dari ASN. Nah, ini langsung dicoret dari Kementerian Sosial untuk bantuan-bantuannya karena sudah ditemukan bahwa KPM tersebut adalah ASN atau PNS. Kemudian sebanyak 13.369 KPM terdaftar pada Dirjen AHU, yakni salah satunya adalah mengenai aset-aset seperti CV, PT, dan lain sebagainya. Jika ditemukan KPM tersebut adalah pengelola perusahaan, maka di situ otomatis bantuan PKH BPNT ataupun KIS PBI-nya akan tercoret secara otomatis, sahabat YouTube. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah untuk warga yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, maka Pak RT maupun ketua kelompok bisa mengusulkan secara berjenjang. Artinya kalau warga bisa mengusulkan ke Pak RT-nya dulu, kemudian dari Pak RT ke kepala dusun, dari kepala dusun ke desa, dan nantinya akan dilakukan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan untuk nantinya diajukan mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya di bantuan PKH maupun BPNT ataupun KIS PBI, sahabat YouTube. Sehingga di situ warga-warga yang saat ini belum terjamah dengan bantuan akhirnya nantinya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.